pukul 12 hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Cermat atau pencerahan hikmat akan kita mulai. Topik kita pada hari ini atau siang hari ini adalah konflik keluarga, orang tua versus anak. Saya mengatakan bahwa ada banyak konflik yang terjadi di hidup ini, ya, di pekerjaan, di lingkungan, masyarakat, di pelayanan pun kadang-kadang ada konflik, di keluarga ada konflik. Minggu lalu sudah saya bahas konflik antara suami dan istri. Nah, siang ini adalah konflik antara orang tua dengan anak. Nah, di antara berbagai macam konflik yang ada di dunia, yang mungkin pernah juga kita alami, menurut pendapat saya, konflik antara orang tua dengan anak adalah konflik yang paling berat, ya, yang paling bermasalah. Betapa menyakitkan hati orang tua yang membesarkan anak, melahirkan anak, membesarkan anak, gitu ya. Setelah anaknya besar, tapi kemudian melawan orang tua. Bahkan ada yang begitu rupa sampai terjadi permusuhan, ada yang sampai ke pengadilan, ya. Ada anak yang menggugat orang tuanya, ada anak yang melaporkan orang tuanya, ada juga orang tua yang melaporkan anaknya. Seingat saya di daerah Sumatera Utara, khususnya untuk kalangan etnis Tionghoa, ada kebiasaan kalau terjadi konflik antara orang tua dan anak, kemudian orang tua memasang iklan di koran. Isinya adalah sebagai berikut. Telah putus hubungan antara orang tua dengan anak. Dan dengan demikian segala perbuatan dari anak tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tuanya. Waduh, diumumkan lewat koran. Jadi orang tahu bahwa itu udah putus hubungan gitu ya. Aduh, baik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton sebuah film Korea. Saya jarang nonton film Korea dan nggak begitu suka, entah kenapa. Selalu Korea, saya nggak tertarik nonton Korea. Jadi drakor-drakor, drama Korea, saya nggak nonton. Nah, tapi kali itu saya nonton karena filmnya berkaitan dengan hukum, pengadilan. Nah, ini jadi menarik perhatian saya. Nah, setelah saya nonton, ternyata filmnya bukan 2 jam selesai, 1,5 jam selesai, bukan film yang film tersendiri gitu ya, tunggal, tapi ternyata film seri. Aduh, terjebak deh saya. Sebab sekali namanya film seri, bikin penasaran, kita jadi nonton terus. Oke. Nah, di film itu ada satu episode di mana dikisahkan bahwa orang tuanya adalah seorang hakim, menjadi ketua pengadilan khusus untuk peradilan anak. Jadi semua kasus-kasusnya adalah kasus kriminal yang dilakukan oleh anak. Itulah tugasnya dari Bapak ini, mengadili persidangan di mana pelakunya semua adalah anak-anak. Nah, diceritakan di sana, ternyata anak dari hakim ini terlibat dalam sebuah masalah. Masalahnya adalah di sekolahnya ada sebuah grup kelompok siswa di mana kelompok ini mendapat bocoran soal ujian. Nah, itulah cerita singkatnya. Dan kemudian ini terbongkar
dan dianggap sebagai sebuah kejahatan, masuk ke pengadilan, akan diadili oleh hakim termasuk bapaknya, padahal yang diadili adalah salah satu di antaranya adalah anaknya sendiri. Aduh, bisa dibayangkan ya bagaimana orang tuanya membangun karir sebagai hakim, tidak terima suap, mengadili dengan benar gitu ya. Tahu-tahu rusak namanya ketika beredar berita si A adalah anak hakim ini terlibat. Aduh, di dalam film itu saya melihat adegan betapa marah, betapa kecewa sang hakim ketika dia pulang ke rumah, dia marahi anaknya. Itu betul-betul dibawakan dengan acting yang bagus, gitu ya. Sehingga saya yang menonton, saya benar-benar bisa mengerti, memaklumi betapa kecewa dan betapa marahnya hakim ini kepada anaknya dengan dia bilang, saya sudah bilang kamu jangan terlibat dengan grup ini, sekarang udah terjadi. Aduh, muka si hakim ini mau taruh di mana gitu. Si anaknya menangis, menyesal, tapi udah terjadi. Mau diapain gitu ya. Nah, itu satu kisah di mana orang tua marah, orang tua kecewa pada anaknya, dianggap anaknya bikin malu orang tua dengan perbuatannya. Di sisi lain, kemarin saya memberikan konsultasi hukum, ada 2 orang. Nah, dua-duanya ini melibatkan masalah anak. Yang pertama adalah seorang ibu yang punya 3 anak, kemudian karena satu lain hal, beli rumah dan rumah itu dipinjamkan namanya adalah nama salah satu anak. Padahal yang beli adalah orang tua dan salah satu anak yang nomor 1. Jadi rumah itu dibeli oleh orang tua patungan dengan anak nomor 1. Tapi sertifikatnya dipakai dipinjam nama anak nomor 2. Oke, dan harapan orang tua itu nanti bisa dibagi, dinikmati oleh 3 anak. Ya, anak pertama yang ikut patungan, anak kedua dan anak ketiga. Tapi faktanya, karena nama di sertifikat nama anak kedua, walaupun anak kedua sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam pembelian rumah, tapi karena merasa namanya lah yang ada di sertifikat, dia merasa memiliki rumah itu dan dia usir anak ketiga. Aduh, mohon maaf saya ketawa, bukannya saya senang, bukannya ini, mohon maaf, tapi saya miris ada kejadian seperti ini. Ya, untung bukan orang tuanya yang diusir, ya, anak adik yang ketiga yang diusir. Ya. Kemudian ada satu lagi yang konsultasi, ini paman. Keponakannya mau menjual rumah, membantu menjual rumah pamannya. Sertifikat diminta. Si paman karena percaya pada si keponakan, sertifikat asli diberikan. Singkat cerita, jual beli terjadi. Si paman yang memiliki pemilik rumah tidak menerima uang 1 rupiah pun, tapi rumah sudah beralih, bahkan sertifikat sudah balik nama atas pemilik baru. Dan si paman diusir dari rumah itu, padahal tidak menerima uang 1 rupiah pun. Kalau mau dilanjutkan, akan sangat banyak contoh-contoh cerita masalah antara orang tua dengan anak. Oke, itu fakta.
Itu fakta. Nah, saya mau menyampaikan di kesempatan ini, kenapa bisa terjadi masalah konflik antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Konflik itu nggak datang tiba-tiba begitu saja. Pasti ada sebabnya. Pasti ada latar belakang. Nah, penyebab yang pertama adalah orang tua kurang perhatian pada anaknya. Waktu banyak habis untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk pelayanan, ya, sehingga perhatian kepada anak kurang. Baik ini dilakukan oleh seorang bapak, termasuk dilakukan juga oleh seorang ibu. Jadi orang tua itu kan bapak dan ibu. Sibuk cari uang, sibuk cari karir, anak bertumbuh dengan begitu saja, dan satu ketika buahnya dipetik. Anak melawan, anak bandel, anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Karena kurangnya perhatian, kurangnya waktu yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Penyebab yang kedua adalah karena kurang waktu, kurang perhatian. Penyebab kedua adalah jelas, komunikasinya juga kurang. Ketemu hanya sebentar. Waktu ketemu ngobrolnya cuma sebentar. Nggak ada komunikasi yang akrab, gitu ya. Selayaknya lah antara orang tua dengan anak, itu nggak ada. Bahkan yang repot, yang celaka, komunikasi antara orang tua dengan anak itu kaku. Ya, jadi nggak ada namanya keluarga dan kekeluargaan itu nggak ada. Gitu ya. Anak ngomong seperlunya dengan orang tua pun ngomong seperlunya dengan anak, bahkan dengan nada yang ya namanya kaku. Udah makan belum? Bukan. Udah makan belum? Makan apa? Beda kan? Udah makan belum? Udah. Ya udah. Jadi komunikasi itu nggak berjalan dengan baik. Ya. Nah yang ketiga, ini yang paling penting. Terjadinya konflik antara orang tua dengan anak. Karena orang tua lalai dalam mendidik anak. Kalau nomor satu tadi hanya kurang perhatian. Nah, tapi yang nomor tiga ini, orang tua lalai dalam mendidik anak. Saya pernah dengar sebuah ucapan atau tulisan yang isinya seperti ini. Orang tua jangan hanya bisa bikin anak. Orang tua jangan hanya bisa melahirkan anak. Tapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak. Itu dia. Laki perempuan menikah, suami istri. Setelah itu apa? Punya anak. Setelah punya anak, jangan selesai dan berhenti di situ. Oh, kewajiban membesarkan anak sudah saya lakukan. Memberikan kebutuhan anak sudah saya lakukan. Dari baju, makan, tempat tinggal, sekolah, pilih yang mahal dan sebagainya. Kasih segala kebutuhannya, jajannya, sepatu diberikan sepatu yang bagus, dan sebagainya. Tidak cukup hanya itu. Tapi yang paling penting, didik anak kita. Didik anak kita. Sekarang mari kita coba evaluasi. Apakah kita pernah mengajar anak-anak kita
Ketika mereka makan, mereka harus berdoa. Ketika mereka tidur atau bangun, harus berdoa. Kalau kita ajarkan, kita cek nggak apakah betul mereka berdoa atau tidak. Apakah kita mengajar anak kita untuk membaca kitab suci, Alkitab? Ketika ada tamu datang, apakah kita mendidik mereka untuk mereka menyapa tamu atau ngelengos? Apalagi tamu datang, dia ada, diam saja, cuek. Saya banyak perhatikan kejadian-kejadian seperti ini. Apakah ketika di rumah tamu datang atau ketika membawa anak bertamu ke rumah orang lain, yang terjadi apa? Si anak bermain, naik ke kursi, pegang barang ini, pegang barang itu. Dan si orang tua hanya diam dan mendiamkan. Itu bagian mendidik juga, mendidik yang salah. Membiarkan anak, sehingga si anak merasa itu nggak salah. Ya, nah, hal-hal seperti itu, apakah kita lakukan atau tidak? Kalau kita tidak lakukan hal seperti itu, maka anak akan tumbuh dengan ada apa adanya aja, seadanya aja. Dan yang repot, karena dia tidak mendapat pendidikan dari orang tuanya di rumah, sementara di luar rumah dia bergaul dengan banyak orang. Dan di situ, tanpa sadar, tanpa sengaja, dia mendapatkan pendidikan. Dan celakanya, mendapat pendidikan yang salah, yang keliru. Dan suatu ketika terjadi sebuah peristiwa, orang tua terkaget-kaget. Kenapa bisa terjadi? Mau menyesal pun percuma. Nggak ada gunanya lagi. Udah kejadian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita punya anak-anak di mana anak-anak kita tidak merokok. Tapi kalau anak-anak kita ada yang merokok dan sampai hari ini masih merokok, jangan salahkan mereka. Salahkan orang tuanya. Kenapa orang tua yang disalahkan? Pertama, mungkin orang tuanya juga merokok. Sehingga si anak hanya nurut, ngikutin, meniru. Akan repot kan orang tua yang merokok, kemudian bilang, kamu nggak boleh merokok ya. Kan repot. Si anak bilang, kenapa saya nggak boleh, bapak sendiri merokok? Wah, celaka lagi kalau ternyata si ibu juga ikut merokok lagi. Wah, komplit lah sudah. Nah, atau orang tua tidak merokok. Bagus. Tapi anak yang merokok. Dan orang tua membiarkan, mendiamkan. Salah. Sejak awal ketika anak ketahuan merokok, sudah langsung dididik, ditegur. Nggak boleh nak, nggak baik nak, dan sebagainya. Berikan pengertian. Kalau anak masih keras, maka orang tua juga bertindak lebih keras lagi demi kebaikan si anak. Ya, jadi itu bagian dari pendidikan. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan itu, maka itulah kesalahan kita. Ya. Di bagian dari pendidikan, tidak hanya pendidikan sopan santun, etika, moral, tapi yang terutama adalah pendidikan agama. Dan pendidikan yang paling baik adalah bukan lewat teori, tapi lewat praktek. Anak kalau lihat orang tuanya rajin doa, anak ikut-ikut berdoa. Anak lihat orang tuanya rajin baca kitab suci, maka anak ikut rajin
baca kitab suci. Anak melihat orang tua rajin ibadah, maka anak akan ikut rajin ibadah. Jadi semua contoh dan keteladanan. Ya, oke, itu penyebab. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Kedua, komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Dan ketiga, kurangnya pendidikan dari orang tua pada anak atau orang tua mengabaikan ya pendidikan itu. Menyerahkan pada sekolah saja, menyerahkan pada guru les saja, bahkan menyerahkan pada pembantu. Kalau sudah terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Harus ada solusi. Pertama, jangan lagi dibiarkan. Jangan lagi dicuekin. Tidak dipedulikan. Ya udahlah, udah terjadi, ya udahlah. Mau diapain? Oh, jangan. Kita harus berusaha memperbaiki kondisi yang terlanjur sudah terjadi di luar perkiraan, di luar dugaan. Ya. Maka pertama, saya mau mengingatkan kepada kita sebagai orang tua. Anak itu adalah manusia, bukan barang. Ya. Barang bisa dibeli, taruh, udah selesai. Nanti sebulan sekali dibersihin, dilap, udah cukup. Tapi anak tidak. Anak harus diperhatikan. Nah, karena itu, berikanlah perhatian kepada anak kita. Jangan ulangi lagi kesalahan. Peristiwa sudah terjadi, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang mengagetkan. Diakibatkan karena kurangnya perhatian. Solusinya adalah berikan perhatian pada anak kita. Perbaiki kesalahan kita. Sekarang waktunya berikan perhatian pada anak kita. Otomatis ketika kita memberikan perhatian pada anak kita, komunikasi kita perbaiki. Komunikasi kita perbaiki. Mulailah berbicara. Di ruang makan, di meja makan, di ruang tamu, di mana saja. Sekarang yang repot karena adanya handphone, maka kita lihat ada foto si bapak asik dengan handphone, si ibu asik dengan handphone, anak-anak asik dengan handphone. Kita di foto, empat-empatnya ada di tempat yang sama, tapi nggak ada yang ngomong, karena semua asik dengan handphonenya masing-masing. Belajar ketika makan, stop pegang handphone, kecuali memang sangat perlu. Selebihnya, lepaskan handphone. Ayo ngobrol, komunikasi, dan makan bersama. Ya, mulai memberikan perhatian pada anak. Kedua, mulai berkomunikasi dengan anak. Nah, yang ketiga, perbaiki kalau selama ini kita abai, kita lalai mendidik anak kita. Pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat. Mulai didik anak kita. Udah besar Pak Yunus, ya nggak apa-apa. Mau diapain? Mendidik anak sebaiknya dari sejak kecil. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya jangan kesalahan diteruskan kesalahannya. Kesalahan harus diperbaiki supaya tidak lagi salah. Jadi untuk mendidik anak, menurut saya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, asal ada niat kita untuk memperbaiki hubungan, maka setiap waktu adalah kesempatan. Nah, saya mau mendorong kepada Bapak Ibu yang punya masalah dengan anak, jangan pernah menyerah. Jangan pernah gengsi. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki kesalahan. Dan jangan sekali-kali bilang, dasar anak saya tidak tahu diri. Anak saya anak durhaka. Udah diberikan segala fasilitas, tapi ternyata bikin malu orang tua. Jangan. Kalau itu yang kita lakukan, maka masalah nggak selesai. Masalah semakin runyam. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Ya, kalau di ketentaraan ada sebuah ungkapan yang berbunyi,
Tidak ada prajurit yang salah, yang ada adalah komandan yang harus bertanggung jawab. Nah, kita juga tidak ada anak yang salah. Yang salah adalah orang tua. Orang tua yang harus bertanggung jawab. Ya, anak kan tidak pernah diminta untuk dilahirkan. Nggak ada. Kita yang menikah, kemudian punya anak. Kalau sudah punya anak, ya jangan dibiarkan begitu saja. Setiap ada masalah, orang tua yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya, saya percaya kalau ada niat untuk memperbaiki keadaan, pasti selalu ada kesempatan, selalu ada jalan. Serumit apapun, sebesar apapun masalah yang terjadi, maka di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, jalan yang terbaik menurut saya adalah libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Jadi kemarin saya memberikan saran, solusi, ya. Kalau ke bawah jalan buntu, ke kiri, ke kanan, muka, belakang, jalan buntu. Kita masih punya satu lagi jalan. Kemana? Ke atas. Ke atas mana? Langit-langit? Bukan. Tuhan. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Lewat doa. Tuhan, masalah sudah terjadi dengan anak. Saya berniat memperbaiki. Dimulai dari diri saya. Untuk nanti anak bisa berubah. Tapi Tuhan tolong. Tuhan turut campur. Sebab dengan kemampuan diriku sendiri sebagai orang tua, ada keterbatasan kemampuan. Tapi dengan terlibatnya Tuhan, semua menjadi sempurna. Nah, melibatkan Tuhan, maka yang sulit menjadi mudah, yang orang bilang udah nggak mungkin lagi bisa diperbaiki, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, karena itu jangan pernah menyerah. Aduh, udah sulit, udah tidak mungkin lagi. Jangan berkata seperti itu. Kalau kita tangani sendiri, ya bisa jadi seperti itu. Tapi begitu kita melibatkan Tuhan, maka yang sulit menjadi mudah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang retak, yang pecah, bisa pulih kembali. Bahkan bisa menjadi hubungan yang begitu luar biasa. Terjadi yang dinamakan pemulihan. Itu dia. Tidak ada mustahil kalau kita sudah melibatkan Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apakah ini terjadi di rumah tangga kita, di keluarga kita, atau terjadi di teman-teman kita? Hari ini kita mau membantu mereka, ya, agar mereka juga jangan menyerah, agar di keluarga mereka yang sudah ada masalah bisa juga terselesaikan. Tapi sebagai penutup, saya mengingatkan, ayo, jangan pernah mengabaikan mendidik anak-anak kita. Ya, jangan pernah mengabaikan hal tersebut. Sampai kapanpun orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Jadi nggak ada, oh setelah 17, setelah 20, setelah menikah, selesai. Tidak. Ya, hubungan orang tua dengan anak tetap terjalin, maka mendidik anak tetap harus dijalankan dan dilaksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan siang hari ini tentang konflik antara orang tua dengan anak. 29 menit waktu yang saya pergunakan, ya, dan saatnya kita masuk di dalam
tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.